Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para hadirin yang sedang menonton video saya. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan fase, perubahan fase, dan karakteristik fase. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ngurah Bagus Era Bima dengan NIM 22055311146 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokordo Gede Tirtanindya, STMT. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu 1.1 pendahuluan. Apa itu fase? Fase didefinisikan sebagai setiap bagian yang homogen dan berbeda secara fisik dari suatu sistem yang dibatasi oleh permukaan dan secara mekanis dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem. Fase bisa berupa gas, cair, atau padat. Ini sangat homogen dan berbeda dari setiap fase yang lain yang ada dalam sistem. Harus ada batas yang pasti antara dua fase. Batas ini dikenal sebagai antarmuka. Sedangkan sistem adalah bagian dari alam material yang bisa kita pilih pertimbangannya. Baiklah, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu 1.2. Aturan fase. Aturan fase untuk pertama kali diperkenalkan oleh J. Willard Gibbs pada tahun 1875, tetapi baru dipublikasikan 20 tahun kemudian. Misalkan, pada sebuah sistem terdapat P buah fasa dan C buah komponen yang tersebar ke dalam setiap fase. Maka derajat kebebasan, atau biasanya juga disebut varian F, derajat kebebasan adalah banyaknya variabel intensif yang dapat secara bebas divariasikan tanpa mengubah banyaknya fase yang ada pada sistem, atau banyaknya variabel intensif yang harus ditentukan agar nilai semua variabel yang tersisa dapat diketahui, atau banyaknya variabel intensif yang digunakan untuk mencirikan suatu sistem, dikurangi dengan banyaknya hubungan-hubungan atau batasan-batasan yang menghubungkan setiap fase. Dengan kata lain, sebuah sistem dengan P buah fase dan C buah komponen hanya dijelaskan atau diterangkan keadaan sentimbangnya dengan lengkap apabila diberikan nilai variabel intensif sebanyak F dengan definisi P plus F sama dengan C plus 2. Selanjutnya yaitu transformasi fase. Transformasi fase adalah proses perubahan struktur atau keadaan dari suatu keadaan awal atau fase pertama menjadi struktur yang berbeda atau fase selanjutnya dengan perubahan karakteristik dan sifat yang berbeda. Transformasi fase dapat dilakukan dengan memvariasikan temperatur, komposisi, dan tekanan. Lanjut ke materi 1.3, yaitu sistem satu komponen. Bahan murni merupakan contoh satu komponen sistem. Contohnya yaitu air murni. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Contoh yaitu diagram fase air, di mana diagram fase air tersebut terjadi 3 fase yaitu padat, cair, dan gas secara berdampingan dengan tekanan dan suhu tertentu. Sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen dapat berupa campuran dari fase cair ke gas, cair ke cair, fase padat ke cair, ataupun padat ke padat. Karakteristik setiap campuran sangat khas. Bahan 2 komponen disebut sistem biner. Suhu terendah di mana larutan tetap sepenuhnya cair disebut suhu eutektik. Dan pengendapan yang memiliki titik beku terendah ini disebut komposisi eutektik. Lanjut ke materi 1.4 yaitu klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari 2 atau lebih bahan, yang setidaknya satu adalah logam. Secara struktural, paduan dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu paduan fase tunggal dan paduan fase multi. Paduan fase tunggal. Jika paduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, ia hanya bisa menjadi larutan padat atau fase intermediate. Selanjutnya, larutan padat. Larutan padat adalah pencampuran homogen yang terjadi antara 2 lebih atom atau logam yang terjadi pada keadaan padat. Jika sebuah paduan terdiri dari satu fase,
dalam wujud padat, maka ia hanya bisa dalam bentuk solid solution atau larutan padat atau dalam bentuk fase intermediate. Larutan padat substitusional. Jenis ini sering dibuat untuk meningkatkan kekuatan logam. Sejumlah aturan umum yang tersedia, sebagian besar melalui karya Hume Rothery. Sampai bantuan dalam pemilihan elemen paduan yang tepat, peraturannya sebagai berikut, yaitu pertama, faktor ukuran relatif, kedua, bahan kimia faktor afinitas, yang ketiga, faktor valensi relatif, yang keempat, faktor struktur kristal. Larutan padat teratur. Dalam larutan padat sejati, dua jenis atom didistribusikan secara acak di atas situs kisi dalam struktur kristal. Beberapa paduan, bagaimanapun, memiliki sifat bahwa mereka membentuk larutan padat yang tidak teratur pada suhu yang lebih tinggi, karena agasi termal yang lebih besar. Tetapi pada suhu yang lebih rendah, mereka berubah menjadi susunan teratur dari dua jenis atom. Cairan padat interstisial. Dalam jenis larutan padat ini, beberapa atom yang relatif kecil ditampung di celah antara atom pelarut yang lebih besar karena celah struktur kisi dibatasi ukurannya. Hanya atom dengan jari-jari atom kecil yang memungkinkan membentuk larutan padat interstisial. Selanjutnya, fase menengah. Struktur kristal larutan padat, seperti yang telah kita lihat di atas, pada dasarnya adalah logam pelarut dengan sedikit perbedaan dalam parameter kisi. Dalam banyak sistem paduan, bagaimanapun, fase yang secara kristalografi berbeda dari kedua komponen murni terbentuk. Ini disebut fase menengah. Yang terakhir yaitu paduan fase multi. Paduan fase tunggal terbentuk selama batas kelarutan padat tidak melebihi. Ketika batas ini terlampaui, paduan multifase atau polifase terbentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu atau lebih diantaranya dapat berupa logam murni atau jenis paduan fase tunggal, seperti larutan pada substitusi atau interstisial. Paduan multifase lebih umum daripada paduan fase tunggal dan juga lebih penting dalam perindustrian karena sifat-sifatnya dapat bervariasi. Sekian video dari saya. Untuk para hadirin yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih.